Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur, terima kasih karena saya percaya bahwa pagi ini Tuhan Yesus yang baik, Allah Roh Kudus yang luar biasa itu hadir di tengah-tengah kita. Dan saat ada Tuhan, saat 2-3 orang berkumpul di tempat ini, bersepakat dalam nama Tuhan, saya percaya bahwa mujizatnya pasti terjadi. Ada jawaban buat setiap doa saudara, ada pertolongan Tuhan, ada setiap hari saudara semakin dekat dengan Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Amin. Jadi bulan April ini, tema gereja kita adalah mengalami mujizat. Mengalami mujizat. Dan untuk minggu ini, tema kita adalah keluarga yang mengalami mujizat. Jadi kita mau setelah dalam minggu-minggu ini kita mau belajar bagaimana kita mengalami mujizat. Bagaimana keluarga kita mengalami mujizat. Bahwa mujizat itu bukan hanya miliknya orang lain, tetapi terjadi secara pribadi dalam setiap kehidupan kita. Setuju sama-sama katakan amin. Amin. Yuk kita lihat di 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ada satu quote yang bagus dari A.W. Tozer. Dia katakan bahwa what comes into our mind when we think about God is the most important thing about us. Jadi bagaimana cara kita memandang Tuhan, bagaimana cara kita mengenal Tuhan, itu yang adalah bagian yang terpenting yang membentuk diri kita. Nah, pagi ini kita mau sama-sama lihat bagaimana kita memandang Yesus, bagaimana kita memandang Yesus di dalam kehidupan kita. Di 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ya, ayat yang ketiga katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita semua sepakat bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan menebus dosa kita. Dan kita juga sepakat bahwa setelah Yesus mati, dia dikuburkan. Tetapi di hari yang ketiga kita tahu bahwa Yesus itu bangkit. Dan karena Yesus itu bangkit, maka kita punya satu kepastian. Saya suka banget apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Saya lupa minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu, dia katakan bahwa karena Yesus sudah bangkit, dia sudah menang. Karena Yesus sudah bangkit, kemenangan itu disediakan buat setiap saudara dan saya. Kita semua ini orang-orang yang sudah memegang kunci kemenangan karena kematian dan kebangkitan Yesus. Di Ibrani 7 ayat yang ke-25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi karena kebangkitan Yesus, maka Yesus sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Yesus yang sudah bangkit itu sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Pernikahan saudara, kesehatan saudara, ekonomi saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara, apapun yang saudara butuh diselamatkan. Bahkan keselamatan jiwa kita itu adalah sudah dijamin oleh Tuhan Yesus ketika dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian. Karena Yesus hidup, dia mengampuni dosa-dosa kita, Yesus mengampuni dosa-dosa kita, dia menanggung segala sakit penyakit kita. Jadi kalau kita sekarang melihat sakit penyakit itu seperti apa? Bahwa sakit penyakit saya sudah sembuh. Bilur Yesus sudah menyembuhkan penyakit saya. Karena Yesus sudah melakukan itu 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu dia dicambuk, ada bilur-bilur di dalam tubuhnya, dan Yesus sudah menyembuhkan. Manifestasinya kapan? Kenapa saya masih merasakan gejalanya? Kenapa saya masih merasakan sakit dalam tubuh kita? Yang kita pegang dulu yaitu Yesus, Tuhan Yesus melalui bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saudara dan saya. Manifestasinya itu adalah dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nanti kita belajar hari ini di mujizat yang terjadi dalam keluarga ini. Kemudian apa yang terjadi lagi ketika Yesus sudah dibangkitkan dari kuasa kematian, yaitu ia menghancurkan segala kutuk kegagalan dalam diri saudara.
Jadi saudara, kita tidak perlu lagi kita ngomong, aku ini kok gagal terus ya, aku ini kapan berhasil ya, tidak. Karena kutuk itu sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Saudara adalah orang-orang yang berhasil, saudara adalah orang-orang yang beruntung, saudara adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dan saudara benar-benar mendapatkan kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Kemudian Yesus sendiri yang berjanji, ketika kita ada di dalam Dia, ketika kita mengakui bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, karyanya di atas kayu salib itu membuat kemiskinan kita menjadi kaya. Kaya dalam segala hal yang baik, bukan hanya sekedar kaya dalam hal keuangan, tetapi Yesus menghancurkan semua pekerjaan iblis di dalam ketika Ia mati dan dibangkitkan adalah untuk saudara dan untuk saudara saya, supaya saudara dan saya bisa mengalami surga di bumi ini, dan pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Yesus di surga di dalam kekekalan. Amin. Amin. Hari ini kita mau belajar satu hal, bagaimana ada satu kisah di dalam Alkitab tentang satu keluarga yang mengalami mujizat. Saya ambil dari Markus 5, yaitu tentang Yesus membangkitkan anak Yairus. Saya ambil di Markus 5 ayat yang ke-21 sampai 24. Kemudian kita akan lompat ke ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Karena di tengah-tengah itu ada kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang pendarahan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Yesus menyembuhkan. Kalau saudara mau tahu kisahnya itu, Pastor Afat pernah khotbah itu dan sangat-sangat memberkati saya. Saya benar-benar mengerti bagaimana Yesus menyembuhkan orang perempuan yang lumpuh, yang pendarahan ini. Dan hari ini kita mau belajar kisah di mana Yesus membangkitkan anak Yairus. Yang ayat yang ke-21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Saya cek ada sekitar 37 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama masa pelayanannya. Dan di dalam ke-37 mujizat itu, sekitar 37 mujizat itu tidak semua menyebutkan nama. Hanya beberapa saja yang disebutkan namanya, salah satunya adalah Yairus ini. Dan ketika nama itu disebut, saya tahu ini berarti ada sesuatu yang penting. Kenapa nama Yairus disebut? Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Saya pikir kalau kepala rumah ibadat dan namanya sampai disebutkan, berarti dia orang yang terkenal. Orang yang dia punya jabatan, orang yang dia mungkin dihormati oleh banyak orang. Orang yang dipandang, orang yang dimana dia itu mengepalai sinagog untuk banyak orang beribadah di dalamnya. Nah, pada zaman itu, para pemimpin agama itu bukan di pihak yang sejalan dengan Yesus. Para pemimpin agama adalah orang-orang yang berjalan menjadi oposisi. Pada hari itu, ketika tahu situasi keluarganya, ketika anaknya sakit dan hampir meninggal, Yairus itu datang kepada Yesus. Dia tersungkur di hadapannya. Saya pikir ini adalah satu keputusan yang benar yang dilakukan oleh Yairus. Kenapa? Karena dia bawa seluruh anggota keluarganya kepada Yesus. Yang mungkin saat itu bukan pilihan yang populer, yang mungkin saat itu bagi dia secara jabatan ini membahayakan jabatannya, membahayakan reputasinya. Tetapi hari itu dia bawa keluarganya kepada Yesus. Dia bawa masalahnya kepada Yesus. Hari ini para kepala keluarga, para ayah, para suami, para ibu yang mungkin kau sudah tidak punya suami lagi, saya katakan keputusan yang terbenar di dalam kehidupan kita adalah bawa keluarga kita kepada Yesus. Apapun yang dikatakan oleh orang lain, kebawa ke keluarga kita kepada Yesus adalah satu-satunya keputusan yang paling tepat dalam kehidupan kita. Jadi dia mempertaruhkan semua reputasinya, dia mempertaruhkan nama baiknya, dia bawa kepada Yesus. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Yairus di ayat yang ke-23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup.
Yairus bercerita kepada Yesus, Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Dia bercerita kepada Yesus apa yang menjadi masalahnya. Saya pernah dengar orang ngomong bahwa kalau datang ke Yesus itu jangan cuma dengan keluh kesah, jangan cuma dengan masalah, tapi saya katakan bahwa kepada siapa lagi kita mau datang kalau tidak kepada Tuhan. Kita datang ke manusia, manusia bisa membantu sebatas kemampuan mereka. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada sumber segala sesuatu yang sanggup untuk menciptakan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Yairus berkata kepada Yesus bahwa anakku sakit, anak perempuanku sedang sakit, itu semua adalah fakta. Fakta benar, anaknya memang sedang sakit. Anak perempuannya memang hampir mati. Dia mengatakan fakta, tetapi dia tidak bertele-tele, gini loh ya Tuhan ceritanya waktu itu seperti ini, tidak. Yairus mengatakan bahwa anak perempuanku sedang sakit dan hampir mati. Jadi ada fakta yang ada di situ, tapi yang saudara perlu tahu bahwa fakta itu bisa selalu berubah. Fakta selalu bisa berubah. Yang tidak pernah berubah adalah kebenaran. Saat itu Yairus ngomong kepada Tuhan, datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Fakta boleh ada di depan kita, tetapi fakta harus ada di bawah kebenaran. Fakta boleh ada di dalam kehidupan kita, kita mungkin saat ini sakit, ada sakit penyakit dalam tubuh kita, tetapi kebenarannya adalah bilur Yesus sudah menyembuhkan saudara dan saya. Kalau saat ini mungkin keluarga kita sedang bermasalah, itu fakta. Tetapi di atas kebenaran yaitu Tuhan Engkau adalah Raja atas keluarga kami. Engkau yang berkuasa atas keluarga kami. Kalau saat ini kondisi ekonomi kita sedang ada di bawah, mungkin sedang tidak baik-baik saja. Saya tahu COVID yang berkepanjangan itu membuat kebangkitan itu tidak bisa cepat. Tapi saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Percaya katakan amin. Amin. Kenyataan boleh terjadi dan kenyataan itu bisa berubah. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Kemudian Yairus jadi Yairus itu datang kepada Tuhan seperti ini. Datang kiranya letakkan tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus datang kepada Tuhan dengan satu doa. Dia datang berdoa, doanya simple tapi spesifik. Dia bilang, Tuhan ini loh masalahku, tapi aku percaya bahwa Tuhan pasti menolong aku. Bahwa Tuhan di atas setiap doa-doa kita yang kita tadi itu ngomong sama Tuhan, yang kita mengeluh sama Tuhan, itu letakkan firman Tuhan, letakkan kebenaran. Pada waktu saya dalam proses menjual rumah saya, pada waktu itu saya juga seperti itu. Saya pernah ada di titik yang bawah, saya ngomong Tuhan, saya ini tidak bisa cerita ke siapa-siapa, tapi saya percaya saya bisa cerita ke Tuhan. Kalau kayak gini prosesnya bagaimana Tuhan, saya ingat. Tapi ketika waktu itu saya lagi sama doa, kemudian saya jalan, saya ngomong, Tuhan tapi aku percaya Engkau sudah menyediakan. Aku percaya ya Bapa, untuk orang yang membeli rumahku, Engkau sudah menyiapkan uangnya ya Bapa. Sudah menyiapkan dananya sehingga dia bisa membeli rumah saya. Saya katakan seperti itu, bahwa Tuhan Engkau adalah penolongku, Engkau sanggup datangkan orang dari mana, Engkau sanggup ya Tuhan untuk rumahku bisa kebeli. Jadi di atas keluh kesah kita, bukan keluh kesah yang berkepanjangan sampai kita itu kayak nelongso gitu ke Tuhan, enggak. Tapi di atas segala masalah kita, saya percaya bahwa ada firman Tuhan yang sanggup untuk mengalahkan segala kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat yang ke-24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara perhatikan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Doa Yairus yang tadi simple, yang sederhana, yang spesifik, yang apa adanya, itu bisa membawa Yesus pergi ke tujuan yang Yairus mau. Ketujuan yang dituju oleh Yairus. Dia butuh kesembuhan untuk anaknya, dia butuh kehidupan untuk anaknya. Dia tahu bahwa ketika dia berdoa,
Ketika Yairus berdoa, suatu doa yang sederhana, di mana doanya memang mengatakan apa latar belakang masalahnya, tetapi dia menambahkan kebenaran firman Tuhan, disitulah Tuhan ikut. Tuhan itu loh mau menolong saudara dan saya. Percaya katakan amin. Saudara mau, Tuhan itu mau mengabulkan doa kita. Tuhan itu mau mengabulkan kita. Ketika kita berdoa, Tuhan itu dengar. Dan dia mau mengabulkan doa kita. Yang kita lihat lagi di ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, ini setelah ini dipotong ya, yang perempuan, Yesus menyembuhkan perempuan yang pendarahan itu. Kita jadi lompat ke ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat yang ke-36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ayat yang ke-37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes dan Yohanes saudara Yakobus. Ketika di tengah jalan, Yairus dengar, keluarganya ngomong, anakmu sudah mati, sudah jangan ngerepoti guru lagi, sudah selesai. Ketika Yairus dengar, ternyata Yesus juga dengar. Yesus juga dengar fakta yang ada. Yesus juga tahu apa yang sedang terjadi. Ada kematian di sana, padahal dia di sini sedang melakukan mujizat penyembuhan. Di sini dia sedang ngobrol dengan orang di situ. Tetapi Yesus juga dengar. Dan hebatnya Tuhan Yesus kita, Tuhan tahu loh situasi saudara dan saya. Tuhan tahu loh apa yang menjadi masalah saudara dan saya. Dan hari itu Tuhan ngomong, jangan takut, percaya saja. Yuk ngomong ke kanan kirinya boleh enggak? Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Tuhan tahu, mungkin kalau enggak cepat-cepat diomongi seperti itu, mungkin ketakutan itu akan menghancurkan Yairus dari dalam. Bisa-bisa Yairus ngomong, sudah Tuhan, sudah wis Tuhan, sudah enggak usah datang lagi. Sudah selesai, sudah enggak ada, sudah enggak apa-apa wis Tuhan, enggak apa-apa. Tapi terima kasih loh ya Tuhan, sudah saya sampai tengah jalan gini saya ngucap terima kasih loh Tuhan. Tapi Yesus mengatakan tidak, jangan takut. Kamu tadi percaya apa? Kamu percaya ketika aku tumpangkan tangan atas anakmu, maka anakmu akan hidup, anakmu akan sembuh. Hari ini Tuhan katakan, apa firman yang ada yang saudara terima dalam kehidupan saudara? Saudara, firman apapun yang Tuhan terima itu pakai sebagai satu rema di dalam kehidupan saudara. Hari itu Yairus terima satu firman, jangan takut, percaya saja. Ketika saudara menjalani proses kehidupan saudara, apa yang saat ini rema Tuhan bicara kepada saudara, pegang baik-baik, pegang baik-baik. Ketika papa mama saya belum bertobat, doa saya yaitu cuma satu orang bertobat, seluruh isi keluarga juga bertobat, juga sama-sama ikut Yesus. Walaupun modelnya seperti apapun, saya pegang satu firman itu. Saya tidak mau melepaskan, saya mau pegang janji Tuhan. Hari itu Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa ketika Yairus takut, dia akan benar-benar hancur dari dalam. Belum lagi omongan dari luar. Sudah, jangan ngerepoti Yesus. Jangan ngerepoti Yesus. Saya tanya kepada saudara, apakah di pinggir-pinggir saudara ada suara-suara yang melemahkan iman saudara? Apakah di dalam diri saudara ada ketakutan yang menghantui diri saudara? Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Jadi kita jadi overthinking sampai kita lupa bahwa Yesus punya firman untuk rema dalam kehidupan kita. Kalau saudara nanya, loh cari remanya dari mana? Cari remanya bagaimana? Karena itu kita sama-sama satu gereja ini. Kita sama-sama kita mau baca Alkitab setiap hari. Pasti ada sesuatu, ada firman, ada mana yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya. Setiap firman yang baru yang akan menyelamatkan setiap saudara dan saya. Markus 11 ayat yang ke-23b. Dikatakan bahwa asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kebaginya.
Ketika Yairus tidak bilang kepada Yesus, Yesus sudahlah, sudah berhenti aja, sudah, anakku sudah tidak ada. Ketika Yairus tidak bilang seperti itu, tetapi Yairus balik lagi kepada imannya. Yairus tidak marah-marah, Yairus tidak ngomel, Yairus tidak mempersalah-salahkan Tuhan. Yairus saat itu dia memperkatakan bahwa apapun yang terjadi, aku percaya ketika Yesus tumpang tangan atas anakku sembuh. Dan di Markus dikatakan asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu terjadi. Apa yang saudara kepingin terjadi dalam kehidupan saudara? Apa yang saudara kepingin terlihat dalam kehidupan saudara? Bahwa firman Allah itu adalah satu firman yang luar biasa. Firman yang keluar dari mulutnya Allah itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman yang keluar dari mulutnya Allah itu selalu menciptakan, selalu menyembuhkan, selalu memulihkan, selalu membawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, ucapkan firman Tuhan, ucapkan dengan percaya. Kalau kita mau ngomong hanya sekedar ngomong-ngomong, aku sukses, aku diberkati. Kalau tanpa dasar firman Tuhan, itu semua itu kurang kuat. Jadi carilah firman Tuhan yang menguatkan saudara. Karena saudara, setiap firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Jadi dia itu tidak seperti ini loh. Dia misalnya Tuhan ngomong, jadilah terang. Seperti itu ya. Itu firman Tuhan yang keluar, jadilah terang. Itu dia pasti akan jadi terang. Dia tidak akan tiba-tiba dia balik kepada Tuhan, dia ngomong seperti ini, Tuhan kok besar banget ya, ternyata yang harus diterangi ya Tuhan, tidak jadi Tuhan, tidak. Firman Tuhan ketika saudara mengatakan, aku sembuh, belur Yesus menyembuhkanku, saat itu juga saudara, itu sudah terjadi, kesembuhan itu sudah terjadi. Kalau manifestasinya belum terjadi dalam kehidupan saudara, kita mau menjalaninya bersama dengan Yesus setiap hari. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kemudian di ayat yang ke-38, mereka tiba di kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang yang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat yang ke-40, tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya mereka semua, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saya mau garis bawahi di sini adalah kenapa Yesus bawa papa dan mamanya anak ini. Kenapa? Karena Yesus membutuhkan persetujuan untuk dia bisa melakukan mujizatnya. Ketika saudara memberikan persetujuan kepada Yesus untuk melakukan mujizatnya, dia bisa bekerja. Tapi kalau saudara ngomong, enggak mungkin, bukan aku, enggak bisa. Waduh, kebangetan ini sudah enggak bisa. Ya sudah berhenti di situ. Tapi ketika saudara memberikan persetujuan, saudara buka hati saudara, Tuhan, aku percaya, walaupun saat ini belum terjadi, tapi Tuhan, Engkau sudah membuat mujizat demi mujizat. Engkau sudah melakukan pertolongan demi pertolongan-Mu di dalam kehidupanku. Jadi apa yang kita mau belajar yaitu kita mau berdoa datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu kita mau punya iman di dalam firman Tuhan Yesus. Kita mau memperkatakan bahwa firman itu terjadi di dalam kehidupan kita. Di tahun 2022 di sekitar bulan November, saya ingat November, tapi saya lupa awal, tengah atau akhirnya, saya lupa tanggalnya. Pada waktu itu satu hari mama saya tuh nelpon ke saya, dia bilang seperti ini, papa sakit, papa batuk pilek, nanti sore papa mau mama bawa ke dokter. Mama saya bilang seperti itu. Oh iya ma, nanti habis jemput anak-anak sekolah, saya antar papa dan mama temenin papa ke dokter. Saya bilang seperti itu. Kemudian hari itu saya jemput anak saya titipkan ke rumah kakak saya, papa dan mama saya posisinya sudah di rumah kakak saya itu. Jadi papa mama saya itu dari luar kota, bukan tinggal di kota Malang. Kemudian saya itu waktu saya mau antar papa saya ke dokter, saya itu merasa enggak enak gitu loh. Kemudian saya bilang, Pak, coba sih Pak kita swab papa. Saya bilang seperti itu, coba kita tes mandiri, saya bilang seperti itu. Saya tes papa saya dan ternyata hasilnya positif COVID. Kemudian saya info ke dokter, dok, ini papa mau ke sana, ini papa positif COVID, bagaimana?
Dokter enggak jawab apa-apa, dia hanya jawab oke gitu aja. Jadi saya tetap bawa papa saya ke dokter, ke prakteknya dokter. Karena papa saya ini komorbid, jadi dia ada penyakit yang menyertai penyakit COVID ini gitu. Saya bawa papa saya ke sana. Ketika sampai di praktek dokter itu papa saya itu jalan sendiri masuk ke tempat dokter, kemudian biasa ya diperiksa saturasinya, diperiksa suhu badannya, diperiksa detak jantungnya, diperiksa ini tensinya, dan semuanya itu baik-baik saja. Tapi ini positif dok, saya bilang gitu. Kemudian dokter ngomong, oh enggak apa-apa, kalau yang sekarang ini Omikron ini dia enteng, jadi dia seperti kayak flu biasa, sudah tidak menakutkan seperti yang Delta kemarin, dokter bilang seperti itu. Jadi ya sudah papa diperiksa, kemudian resep dibuka, kami pulang. Pulang dan saya bilang ke papa saya, Pak obatnya beli itu aja ya, beli lewat WA aja ya, supaya papa enggak keluar-keluar lagi. Saya ngomong seperti itu, kemudian kami tunggu di situ, kami tunggu obatnya datang. Setelah saya pastikan bahwa papa mama saya sudah oke, semuanya obat sudah datang, semuanya sudah baik-baik saja, kemudian saya pulang, saya antar anak-anak saya pulang ke rumah. Saya antar itu sekitar jam 6 sore, sekitar jam segituan. Kemudian jam 8, jam 9 malam, kakak saya itu nelpon ke saya. Papa pingsan, dia bilang seperti itu, papa pingsan, kenapa? Iya ini sekarang dibawa ke IGD. Kemudian saya cepat-cepat saya lari ke IGD. Di IGD ternyata kondisinya papa saya itu nggak sadar, jadi dia tidur gitu. Mama saya di sampingnya, mama saya bilang, ini kenapa ya kok tiba-tiba papa seperti ini. Kemudian hasil pemeriksaan dokternya keluar, kemudian dokter bilang seperti ini. Jadi kalau untuk orang normal, orang beraktivitas secara normal, itu ada skornya gitu loh. Jadi saya enggak tahu pastinya berapa, daripada saya salah ngomong, saya jadi ngomong aja bahwa orang normal itu ada beberapa gitu loh, nilai aktivitas yang dia bisa lakukan. Nah, yang pada waktu itu papa saya itu hanya sedikit sekali, berapa gitu. Saya lupa angkanya dan saya tidak berani ngomong, pokoknya sedikit sekali. Dan dokter menyimpulkan papa ini koma. Kita sekeluarga kita cuma, loh, lawang tadi masih diantar ke dokter masih jalan sendiri kok. Tadi diantar ke dokter masih tidak apa-apa, katanya dokter tidak apa-apa, semua saturasi baik, tensi baik, suhu badan baik, semua baik kok. Lah kok tiba-tiba koma? Kemudian kakak saya juga cerita, loh tadi di rumah itu lo masih bisa, waktu mau minum obat itu lo masih bisa makan sendiri, obatnya juga dia minum sendiri. Tiba-tiba saja dia pingsan sampai di rumah sakit dalam keadaan koma. Kami sekeluarga sangat terkejut, kemudian harus menandatangani banyak hal yang surat-surat persetujuan untuk memasang bantuan untuk bisa menunjang kehidupannya papa, alat-alat untuk bisa menunjang kehidupannya papa saya. Kami waktu itu benar-benar kok bisa? Kami kok bisa? Nggak tahu apa yang terjadi, kayak masalah itu ngantepnya itu cepet banget terjadinya. Pada waktu itu saya pribadi saya cuma bisa doa bahasa roh, Tuhan tolong, saya cuma bisa bahasa roh. Saya enggak bisa lagi mikir ini apa, bagaimana, saya enggak bisa lagi mikir, saya cuma bahasa roh. Sebelum papa saya dimasukkan ke ruang isolasi COVID itu, jadi kan kalau pasien COVID ada ruangan isolasi khususnya gitu. Kami ini berdoa di samping ranjangnya papa, ini yang untuk derek papa itu. Kami berdoa, saya tidak tahu mungkin adik saya yang berdoa, pokoknya waktu itu kejadian begitu cepat dan kejadian itu begitu menakutkan. Sampai di satu saat saya ngomong dalam hati saya benar-benar ketakutan, saya bilang mungkin ini terakhir kalinya saya lihat wajah papa saya dalam keadaan hidup. Saya tidak tahu nanti papa setelah masuk ke ruang isolasi apa yang terjadi, tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Saudara yang pernah punya saudara yang COVID, kalau masuk ke ruang isolasi kita ini minim informasi, kita tidak bisa nengok pasiennya, kemudian dikabari 1 hari cuma sekali saja, itu pun melalui pesan singkat, nggak bisa kita melakukan banyak hal. Saya benar-benar dalam kondisi saya takut. Kemudian muncul lagi berita-berita yang lain, katakan gini, mungkin saja papamu ini kena penyumbatan di kepalanya atau di mananya sehingga beliau ini koma. Seperti itu. Nah, ada waktu yang terbaik, ada kayak golden hour gitu. Kalau seseorang itu kena penyumbatan, dia harus cepat-cepat ditangani, dicari
bocornya di mana, pecahnya di mana, dan kemudian supaya bisa cepat-cepat diambil tindakan. Loh ya ayo kita lakukan itu ke papa. Nah yang jadi masalah, di rumah sakit itu tidak ada mesin MRI yang khusus untuk orang COVID. Sudah buntu lagi, aduh ya bagaimana ini ya. Jadi malam itu papa masuk ke ruang isolasi, kami dalam kondisi kami menerima kenyataan yang begitu menakutkan, yang begitu bertubi-tubi satu demi satu, dan itu membuat kami sekeluarga saya, khususnya saya ini, aduh Tuhan tolong, saya cuma bisa bahasa Arab, tolong Tuhan. Saya cuma bisa seperti itu. Keesokan harinya, pada waktu saya dan saudara saya kumpul di rumah kakak saya, kami harus bicara ini bagaimana jalan keluarnya. Apa yang harus kami lakukan? Apakah perlu dipindahkan ke rumah sakit yang ada mesin MRI yang untuk orang COVID-nya? Apakah seperti itu? Atau apakah kami harus mengambil tindakan yang lain? Perlukah kami mencarter pesawat untuk bawa papa ke luar negeri supaya papa bisa diobati? Tetapi itu semua jalan buntu. Mau keluar negeri bagaimana? Wong pasiennya pasien COVID, apakah negara tujuan mau menerima? Itu sudah buntu lagi. Kami sudah tidak tahu, ini satu-satunya cara adalah kami harus mencari rumah sakit yang memiliki mesin MRI untuk pasien COVID. Seperti itu. Dan siang hari itu, biasa ya kalau dari itu ruang isolasi 1 hari sekali, perawat itu mengabarkan kondisi pasien. Perawat siang itu ngasih kabar, bagaimana kabarnya papa? Gitu. Kemudian kita tanya kepada perawatnya, oh papa sedang tidur. Nah sedang tidur ini lagi tidur memang benar-benar tidur atau tidur karena komanya tadi itu. Saya sampai nanya-nanya, orang koma itu modelnya seperti apa sih? Saya nanya ke keluarga saya yang mungkin mereka pernah mengalami kejadian orang tuanya koma. Saya nanya orang koma itu modelnya seperti apa? Saya mau bandingkan dengan papa saya, benar enggak sih orang koma itu seperti itu? Kemudian perawat jawab, oh tadi bapak sempat duduk kemudian berusaha melepas ini selang-selang yang ada di dalam tubuhnya. Saya bilang, saya terkejut, berarti kalau orang ini bisa duduk, orang ini tidak koma. Berarti orang ini walaupun dia mungkin belum sadar, berarti dia tidak koma tapi dia bisa duduk. Kalau orang koma setahu saya tidak bisa duduk, tidak bisa melakukan gerakan itu. Kemudian kakak saya bilang, loh iya benar papa berarti tidak koma. Tapi seberapa parah kerusakannya? Saya bilang, sudah, berita sebagus apapun, kemajuan sekecil apapun kita mau syukuri ke Tuhan. Saat ini yang kita tahu bahwa papa tidak koma. Saat ini yang kita tahu bahwa papa itu masih memiliki kesadarannya. Dan puji Tuhan saudara, papa saya hari demi hari dirawat, semakin hari semakin pulih kesadarannya. Ketika masuk rumah sakit, papa saya dalam kondisi tidak sadar, papa saya dalam kondisi koma. Ketika keluar dari rumah sakit, saya yang menjemput, papa saya didorong di depan naik kursi, dari kursi roda ke mobil, papa saya jalan sendiri. Kemuliaan buat Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Saya percaya bahwa Tuhan itu menolong papa saya. Beberapa bulan setelah itu, kami ini masih penasaran gitu loh, apa yang terjadi ke papa. Memang papa semuanya berfungsi dengan normal, tidak ada gejala stroke, tidak ada gejala apapun, pokoknya semuanya berfungsi dengan normal. Tetapi karena mungkin masa pemulihan, badannya itu masih belum kuat, belum sekuat sebelum dia sakit. Kami masih penasaran apa yang jadi masalah papa saat itu. Kami bawa untuk papa MRI. Dan kalau saudara tahu hasil MRI-nya itu tidak ada masalah apapun, tidak ada kecacatan apapun, semuanya baik-baik saja. Saya percaya kalau bukan Tuhan, siapa yang mengerjakannya? Kemuliaan buat Allah kita, amin. Amin. Saya percaya mujizat pun masih bisa terjadi dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluarga saudara. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena kami tahu bahwa kami ini meletakkan iman kami ke dalam tangan Yesus. Karena kami tahu, walaupun kami pada waktu itu kami sudah tidak bisa mikir apa-apa. Sudah mungkin, saya ngaku jujur ya ke saudara ya, firman aja nggak ingat.
Pada waktu itu mau ngomong apa ya? Pokoknya cuma bisa bahasa roh. Nggak inget loh firman itu apa, nggak inget. Pokoknya cuma inget bagaimana cari jalan keluar buat papa. Dan kemudian bagaimana supaya papa ini tidak terlalu rusak pada waktu itu kondisinya. Saya waktu itu saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sedang beserta dengan keluarga kami. Tuhan Yesus sedang menyertai keluarga kami di caranya yang kami tidak bisa lihat. Di caranya Dia yang bisa menyembuhkan papa saya sempurna. Berapa bulan setelah itu tidak ada jejak sakit apapun, tidak ada kerusakan apapun. Tuhan Yesus baik dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya pun Tuhan Yesus baik. Roma 8 ayat yang ke-28. Dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat yang ke-28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini fotonya papa saya, sehat, tidak kekurangan satu apapun. Ini bulan Desember, jadi Desember tahun 2022 mama saya ulang tahun yang ke-70 tahun. Kami bikin satu syukuran kecil-kecilan dan ini papa saya. Mereka berdua sampai hari ini sampai sehat. Waktu Imlek 2023 kami masih berkumpul, kami masih bersama-sama. Imlek 2024 pun kami masih bersama-sama. Saya percaya bahwa ketika kita sudah tidak bisa ngomong apapun, Roh Kudus itu membantu. Dan Tuhan itu menyertai kita. Dan kita tahu saat Tuhan bekerja, bahwa Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang terbaik. Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat keluarga saudara, buat keluarga saya. Percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita lanjut ke ayat yang ke-41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan ada seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka untuk memberi anak itu makan. Hari ini Tuhan katakan, Talita kum, bangunlah. Apa yang sudah mati di dalam kehidupanmu hari ini? Apa yang saat ini sudah sekarat di dalam kehidupanmu? Talita kum, bangunlah. Puji Tuhan, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau serahkan waktu ini kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama sepakat bahwa hari ini saudara dan saya adalah di posisi di mana kita menerima mujizat dari Allah. Saudara beranikan diri saudara mengatakan bahwa Tuhan, mujizat itu punyaku. Memang Tuhan sudah sediakan buat aku. Memang sudah Tuhan sediakan buat aku. Kesembuhan itu milikku. Pemulihan keluargaku itu milikku. Anak-anakku yang mungkin selama ini mereka rebel, yang selama ini mereka memberontak, itu adalah milikmu ya Tuhan. Mujizat itu masih terjadi ya Bapa. Kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa segala sesuatu Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan